Dari sisi semangatnya laki-laki nilainya 94. Yang perempuan luar biasa 83. Kan emang kalah semangat sama yang laki-laki. By the way, dari semangatnya, dari kompaknya, saya yakin salamnya tadi pahalanya banyak. Supaya pahalanya makin banyak, salam akan saya ulangi lagi. Boleh? Ayo kita bandingkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari semangatnya laki-laki unggul, tapi kompaknya perempuannya lebih unggul. Sama-sama. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat, Kepala SDIT Almanan, yang kita hormati, almarhum. Yang kita hormati, Ustadz Ustazah, yang kakak sayangi, anak-anak semuanya. Bilang amin. Saya doakan semuanya jadi orang sukses. Makin hari tambah prestasi, tercapai cita-citanya, dan semua jadi orang kaya yang dermawan. Kabarnya baik? Coba ditanya. Selamat pagi Solih, apa kabar? Keras dikit dong. Masa yang SD kalah sama yang TK? Baik. Bilang baik. Selamat pagi Solih, apa kabar? Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi hebat. Selamat pagi Solih. Selamat pagi semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Menyebut nama Allah, disebut nama Allah, hati kita bergetar karena iman, kerasa sampai di jantung. Tapi jangan lebay. Itu dugem namanya. Masa joget-joget gitu? Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak? Emang sapi? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Sakjane, kalian ini kangen, penasaran nggak sih sama Nabi Muhammad? Yang pengen ketemu Nabi Muhammad angkat tangan. Yang angkat tangan, saya doakan mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di padang mahsyar mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad, mendapatkan doa syafaat Nabi Muhammad, dan di surga jadi tetangganya Nabi Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara.
Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Tepuk anak soleh bisa kan? Yuk tepuk anak soleh. Ciri anak soleh yang pertama pasti rajin rajin mengabdi, orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin bela, rajin 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 ngompol. Kamu pakai pempes buat pempes bayi. Masya Allah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Lomba duduk paling rapi kembali. Sit properly, sit nicely. Ada 4 nikmat Allah yang paling besar untuk orang Islam. Nikmat Allah tuh banyak tak terhitung, tapi ada 4 nikmat yang paling besar. Sudah tahu? Mau tahu? Bener mau tahu? Kalau mau tahu ya dikasih informasi. Akbarun nikmah ba'dal iman wal Islam as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman, karena iman kuat menancap di hati kita, menjadikan kita semangat melaksanakan Islam, apalagi sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Masih hidup? Yang sudah meninggal angkat tangan. Loh. Ada jenazah di sini. Kapan kau meninggalnya? Oh, angkat tangan. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua. Emang kalian Islamnya asli? Islamnya asli atau palsu? Beneran? Imannya kuat apa lemah? Beneran? Coba ditanya, siapa pencipta langit? Keren banget, langit seperti atap gak ada tiangnya. Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin? Pencipta api? Allah ada enggak? Ya itu masalahnya. Aneh, orang Islam itu kok percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang lain agamanya kelihatan. Ada yang Tuhannya roh-roh halus, ada yang Tuhannya 2, ada yang 3, bahkan ada yang Tuhannya banyak. Tuhan. Kalau banyak sih bukan Tuhan, namanya pocong. Lah banyak. Allah ada nggak kelihatan? Kalian percaya? Bener percaya? Kok bisa sih? Karena yang ada tidak harus kelihatan. Tepuk satu, tepuk sambil teriak hu. Tepuk satu, hu. Tepuk satu, tepuk dua. Kok malah huk-huk sih? Tepuk dua, tepuk dua. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Karena Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Sekarang Allah nggak mau dilihat, tapi nanti dari surga
Kalau sudah masuk surga, kita akan melihat Allah dari surga. Meskipun Allah bukan dalam surga, emangnya surganya menampung Allah, muatin Allah. Dari surga nanti kita melihat Allah yang bukan binatang, bukan manusia, nggak kayak makhluk apapun. Besok di surga. Kenapa? Maunya Allah gitu. Ntar kalau sekarang kelihatan enak aja orang kafir, nggak iman, nggak masalah Allah. Hanya orang beriman, amal soleh dan nggak syirik tuh nanti yang boleh masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen paling cepat masuk surga? Syaratnya mati dulu, selamat meninggal. Iya, tapi meninggalnya nanti tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang paling dulu. Siapa yang pengen sekeluarga masuk surga? Siapa yang ingin ayahnya masuk surga? Syaratnya jadi orang beriman, bertakwa. Siapa yang mau jadi orang takwa? Orang soleh, orang dermawan, orang kaya, orang gila, orang... Kamu pengen jadi wong edan? Siapa yang ingin ketemu Allah? Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Beriman, amal saleh, enggak syirik tuh, enggak baik kafir, enggak munafik. Siapa yang ingin ketemu Nabi Muhammad? Ketemu malaikat Ridwan, ketemu tante bidadari. Siapa yang pengen ketemu keluarga Nabi Muhammad, ketemu semua sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad, ketemu presiden, mau yang lama apa yang baru? Mau yang lama atau ada berubah? Saya doakan punya presiden yang soleh ya. Siapa yang pengen ketemu artis, ketemu pocong, lah kita beriman dilindungi Allah, ngapain takut sama hantu? Kalau Pak Bimo atau kita malam-malam jalan-jalan gelap ada hantu, ada pocong nongol, gampang langsung ngomong ini, hei setan, salam dari Binjai. Setannya babak belur, kapok ketemu sama anak soleh. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Allah itu ada, Allah itu wujud, kata Nabi Muhammad. Meskipun kita tidak bisa melihat. Kenapa Kak Bimo nggak bisa melihat? Karena mata kita nggak sanggup melihat keagungan Allah. Lihat matahari aja 3 detik langsung bersin. Mau nggak? Yang kering juga ada. Lihat 1 menit matahari kagak kuat. Lihat 1 menit kornea retina kita rusak jadi buta. Itu padahal matahari yang memancarkan sinarnya seperti debu kecil di alam semesta. Apalagi Allah pemilik cahaya di atas cahaya semua ciptaannya. Nggak bakal mampu kita lihat. Tapi nanti di surga mata kita diubah, Allah bisa melihat Allah. Siapa yang pengen sekeluarga masuk surga? Bilang amin, bilang amin. Saya doakan sekeluarga masuk surga. Saya doakan ayahnya banyak rezeki, uang jajannya ditambah, handphonenya ganti yang baru, mamanya nggak suka marah-marah lagi. Emang kalian suka diomelin? Siapa yang suka diomelin mamanya? Ya Allah, kamu salah apa? Bangun kesiangan, nggak sholat subuh, main handphone terus, berantem adik kakak rebutan handphone, pantas diomelin. Bikin males, jengkel aku ya. Siapa yang ayahnya juga sering diomelin mamanya? Ya Allah, galak banget ya. Astagfirullahaladzim. Tepuk 1, tepuk 2. Jangan-jangan mamanya lihat nanti ketahuan di Boyolali banyak bocah galak ya.
Tepuk dua. Tepuk dua. Tirukan suaranya. Oh la la la. Oh li li. Ayo duduk rapi. Hadiah dibagi. Hadiahnya banyak, biasanya diberikan anak yang duduknya paling rapi dulu. Loh, kok terus pada rapi? Bu gurunya rapi juga, dikasih hadiah nggak? Dikasih lemari es tanpa pintu. Kalau ada saya beliin nanti. Allah ada, tidak kelihatan, itu hal yang biasa bagi kita. Yang ada nggak kelihatan tuh banyak. Ini hari apa teman-teman? Hari Jumat ada nggak? Kelihatan nggak Jumatnya? Waktu ada, meskipun waktu tidak kelihatan ciptaan Allah. Siapa yang tahu orang mati hilang apanya? Nyawa ada tidak? Kelihatan tidak? Nyawa ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Kita bernafas pakai apa? Ya iyalah, masa pakai ude? Yang dihirup apa namanya? Udara, udara, angin, oksigen ada tidak? Kelihatan nggak anginnya itu? Ada loh, nggak kelihatan. Sopo sing tahu ngentut? Ayo. Apa warna nentut? Ijo. Kamu kebanyakan seledri, brokoli, kangkung, bayam tahu? Kalau kuning bukan kentut, itu namanya Kentut itu gas, gas ada, tidak kelihatan, ciptaan Allah. Apalagi Allah Maha Pencipta. Kecil mah kalau hanya nggak kelihatan, tapi yang penting nanti hanya orang beriman, beramal soleh tanpa syirik yang akan masuk surga bisa melihat Allah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Kok yang rapi pertama kelas berapa tuh? Ambil hadiahmu karena kamu duduknya rapi. Maju ke depan. Satu, dua. Yang ini ada ya. Ini dari wajahnya cocok jadi rektor UGM. Kakak yang ini Menteri Keuangan. Mas yang ini Menteri Pemuda Olahraga. Wah, ini nih Ketua MUI. Yang sana Kepala Staf Angkatan Darat. Yang berdiri nih, nah Akil cocok jadi juragan cilok internasional. Punya restoran, hotel di mana-mana. Amin. Pokoknya jadi orang kaya semua ya. Tepuk satu. Yang kedua, anteng-antengan. Setelah kita mengucapkan syukur pada Allah atas nikmat yang besar, iman, Islam, sehat, umur panjang, dan nikmat yang lainnya, yuk kita mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Aneh. Kenapa aneh? Orang Islam itu mendoakan Nabi Muhammad dengan sholawat. Berarti Nabi Muhammad butuh doa ya. Berarti Nabi Muhammad belum dijamin masuk surga, iya kan? Sok tahu. Nggak tahu kok sok tahu. Ngomongnya songong lagi. Minimal maksimal senggol dong. Aneh. Nabi Muhammad itu sudah pasti masuk surga.
Kenapa kita sholawatin? Supaya di surga ditambah-tambahin hadiahnya, door prize-nya, pahalanya, rumah indahnya, apalagi kemuliaan derajatnya. Sudah pasti ke surga. Karena cinta kita doakan agar ditambah-tambah oleh Allah. Lagi pula Nabi Muhammad itu disolawatin karena solawat artinya adalah menghormati sebagai makhluk yang paling terhormat. Tepuk satu, tepuk dua. Saatnya tes putra putri pinter mana. Kita akan buktikan Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna sehingga harus layak kita sholawatin. Anteng-antengan. Malah makan. Jangan lupa makan doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul apa salah? Yang betul doanya gimana? Allahumma. Betul. Oh, doa makan. Allahumma inni a'udzubika gitu. Doa ke WC. Allahumma barik lana fima. Betul salah? Betul. Betul. Betul woi. Kan makannya di WC. Nggak boleh. Masa makan sambil jijik. Iya, tadi Kak Imo salah nyebutnya ya. Lomba putra putri, yang putri takut nggak? Berani nggak? Yang laki lomba dengan perempuan berani nggak? Alah, takut. Udah, anteng-antengan, simak banget pertanyaannya. Assalatu wassalamu alaik. Ini hanya lagu ya. Ya Rasulullah. Soal pertama, Allah itu Al-Khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Makhluk ada dua, benda hidup sama benda mati. Bagus mana? Cepet yang laki-laki. 1-0 menang laki-laki. Yes. Benda hidup ada dua, yang berakal dan tidak punya akal. Bagus mana? Sorry, cepet yang perempuan. 1 sama. Yang berakal ada dua, yang Islam dan yang kafir. Bagus yang mana? Beneran cepet yang laki-laki. Saya nggak bohong. Orang pinter itu tahu dan cepet responnya, cepet mengolahnya, nggak lambat. Orang yang soleh, orang Islam yang ada dua, ada yang soleh, ada yang awam. Bagus yang mana? Seimbang. Soleh itu ada dua, solehnya orang biasa dan solehnya para nabi. Bagus mana? Seimbang lagi. Nabi itu ada dua, nabi yang biasa dan nabi yang jadi rasul. Bagus yang mana? Bagus, seimbang. Rasul itu ada dua, rasul yang biasa dan rasul yang ulul asmi. Bagus mana? Ulul asmi ada dua pembagiannya. Ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 orang ini, nanti dulu, sabar. Dari 5 orang ini dibagi dua. Ada yang ulul asmi aja dan ada yang uswatun hasanah. Bagus mana? Uswatun hasanah ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Bagus mana? Sampai Allah menggunakan dua kata penegas, la qad kana fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling sempurna ajarannya siapa? Yang paling akhir umatnya terbanyak siapa? Yang ke surga duluan siapa?
Berarti kalau Nabi Muhammad itu dari makhluk Allah menempati level tertinggi 10 lapisan atau level makhluk Allah, pantas disolawatin. Itu maksudnya. Tadi kita solawat. Yuk, kalau kakak bilang Nabi Muhammad, ucap sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Kalau Kak Bimo wassalam. Emang aku jenazah? Awas ya, saya marah nih. Yang bilang wassalam nanti malam saya datangi kamu. Saya nggak terima. Saya datangi kamu ke rumahmu, saya berubah jadi pocong warna pink. Awas, gambar LOL lagi. Unyu banget. Lempar sandal. Ya aduh. Tepuk 1, tepuk 2. Yang anteng ternyata ada di kalangan laki-laki. Adik. Yang ada belakang, sedang ada belakang. Oh, kamu berdiri. Yang depannya. Oh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Wah, kalau ini cocok jadi juragan handphone ini. Ya, kamu dapat hadiah handphone merek Swallow ya. Nyetrum tanganmu. Pantes kita panggil namanya Mr. Konslet. Enggak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Penasaran sama Nabi Muhammad? Penasaran ya? Duduk rapi kembali. Masih ada hadiahnya. Mau? Bagusnya dikasihkan yang TK PSD. TK PSD. Dikasih yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki nggak dikasih aja. Yang perempuan dikasih nggak? Loh, kok jadi egois gini? Rela berkorban dong demi sahabatnya. Dengar, di dalam riwayat Nabi Muhammad itu, penasaran kan? Orangnya gagah, pas gagahnya, tidak ketinggian, tidak pendek, tidak gendut, tidak kurus, pas banget. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, alisnya tebal, celahnya indah, jenggotnya lebat, rapi segenggam, rambutnya ikal sebahu, apalagi matanya jernih sejuk, warna hitamnya tegas sekali, badannya gagah, keringatnya lebih wangi dari kasturi, perutnya Nabi Muhammad seperti batu yang ditata, six pack. Bapakmu one box. Pantes adekmu seneng trampolin di perutnya bapak. Yang perempuan suka gemes sama bapaknya kan, perutnya bapak diremes jadi slime. Akhirnya yang laki-laki juga udelnya bapak jadi pop it. Yeay! Siapa yang sayang bapaknya? Semoga bapak sehat selalu. Siapa yang sayang ibunya? Semoga ibunya nggak ngomel selalu. Tepuk 1. Tapi kan ngomelnya ngomel nasihat, bukan marah benci. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Lomba duduk paling rapi. Ya makarimal akhlaq. Di waktu kecil Nabi Muhammad tinggal di Bani Sa'ad karena ia disusukan oleh Halimah Sya'diyah.
sampai usia yang masih belia. Temennya banyak, meskipun sangat kecil tapi cekatan. Semua anak-anak di Bani Sa'ad dan di Makkah semuanya pengen menjadikan Muhammad kecil sebagai bestinya, karena nggak pernah mengolok-olok, nggak pernah menghina, nggak pernah nyakitin, cubit, tendang, dorong, ganggu, apalagi malakin duit temennya. Nggak pernah sama sekali. Maka semua anak laki perempuan ingin Muhammad sebagai bestinya, sahabat terbaiknya. Jadi penggembala sound the sheep. Nabi Muhammad tuh nggak pernah mukul kambingnya, apalagi naikin kambing. Padahal ada anak-anak yang kambingnya kecil dinaiki oleh penggembala gendut. Kasian patah kakinya, terengah-engah bisa putus punggungnya. Nabi Muhammad tidak, sama binatang aja beliau hanya menghalau, kemudian suka dielus, diberi minum yang cukup. Akibatnya kambingnya, sound the sheep-nya, dombanya tenang, nggak ketakutan. Dagingnya jadi banyak, minum makannya banyak, bulunya lebat, air susunya memancar banyak, bahkan beranak pinak yang paling banyak. Sampai emak-emak di Bani Sa'ad, emak-emak di Mekah menjadikan Muhammad kecil sebagai anak idolanya, lebih disayang dibanding anak sendiri. Tuh, kalau orang baik sama temannya, orang baik murah senyum pada sama, suka nolong, suka mendamaikan yang berkelahi, malah nggak bikin rusuh, pasti lebih disayang oleh orang-orang lainnya. Siapa yang pengen jadi anak yang soleh? Siapa yang jadi anak ramah? Anak yang dijadikan teman baik kawan-kawannya, didoakan kawan-kawannya. Tepuk satu, tepuk dua. Sayangnya kita nggak beda ya. Emang ada di sini yang pernah dipukul temennya? Emang ada yang pernah dimintain duit sama kawannya? Ada yang pernah dibentak sama temennya? Ada yang pernah dibilang gila? Dibilang kayak binatang? Woi, ada nggak di sini yang namanya dipanggil dengan nama bapaknya? Ada nggak yang pakai kelompok-kelompok geng-gengan gitu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya bully, itu namanya perundungan. Dalam Islam namanya zalim. Kalau orang-orang yang zalim, anak yang zalim dipanggil oleh malaikat, Faiz is majulah, loh. Faiznya maju. Ya Allah, itu Faiz pernah dorong saya Allah sampai kejulungup, aku berdarah. Ambil pahalanya. Jangan diambil semuanya. Aku punya cuman 100.000 karung. Aku ambil 5.000 karung. Buat tinggal separuh dong. Siapa lagi yang akan mengambil pahalanya? Aku, ya Allah. Aku pernah dijegal sampai jantung masuk got. Aku minta 3.000 karung pahala. Aku tinggal 2.000. Ada lagi yang maju. Aku pernah ditarik jilbabku. Aku pernah waktu sholat diprosotkan celanaku loh. Aku pernah dibilang monyet. Aku pernah dibilang gila. Akhirnya yang tinggal 2.000 habis pahalanya si zolim ini, Faiz ini. Aduh, padahal yang menggugat, yang antri masih 200 orang. Lu gimana? Siap. Faiz sudah kehabisan pahala. Nanti yang menggugat Faiz pernah dinakalin, dibully, berikan dosa-dosa kalian kepada Faiz semau kalian. Kamu kan pernah nonjok hidungku sampai berdarah kan? Aku berikan 3.000 karung dosaku untuk kamu. Yang di sisa neraka nanti kamu ya. Please maafkan aku, friend. Hey guys, maafkan aku. Satu orang ngasih 3.000 karung dosa, datang lagi 6.000 karung dosa. Makin berat pelanggarannya karena dia geng-gengan kan, pernah ngeroyok, maka nanti ngasih 30.000 karung dosa. Akhirnya
seluruh pahalanya habis diberikan pada yang dizalimi. Sekarang dia menanggung 1 juta karung dosa. Makin lama makin banyak karung dosanya, makin banyak makin lama di neraka. Itu nasib si tukang bully di akhirat nanti. Di dunianya nggak punya temen, jelas tuh siapa yang pernah dibully kawannya. Kalau temennya nanti di neraka lama, kasihan nggak? Kasihan nggak sih? Makanya diingetin, dinasehatin, jangan biarkan aja, ntar keterusan. Tepuk satu, letakkan tangan di dada, tirukan suara saya. Yuk putra putri semangat mana? Kita bertekad, aku harus sehat, aku harus soleh, aku harus juara, aku harus ke surga. Ulangi, aku anti malas, aku anti bully, aku anti rusuh, aku anti narkoba. Emang kok laki perempuan di sini semangat semua. Tepuk tangan buat sekolah kita yang hebat nih. Sekolah yang banyak prestasinya, guru-gurunya bersemangat, anaknya pintar-pintar. Tepuk tangan yang meriah sambil teriak, ye! Lebih semangat lagi. Paling semangat. Kupingku copot tahu nggak? Aha. Yang tasnya warna biru toska, berdiri, ambil hadiahmu. Ye, yang anak, yang maaf kakak yang depan. Adik itu. Wah, ini wajahnya kayak artis loh. Ye, ayo Soimah maju ke depan. Masih dicari yang duduknya paling rapi. Ini hadiahnya. Silahkan kembali duduk di antara 2 sujud ya. Cowok. Oh, kamu cowok. Kalau aku? Hei, nah aja cewek. Tapi ngomong-ngomong ya, slow. Kak Bimo ini kalau sama Nabi Muhammad kira-kira cakep siapa? Buka mata lebar-lebar, ngomong yang jujur. Bohong itu dosa. Kalau sekali bohong itu malaikat menjauh, karena baunya orang dusta itu sangat menjijikkan bagi malaikat. Kak Bimo sama Nabi Muhammad cakep siapa kira-kira? Ya udahlah, aku ngakuin Kak Bimo dengan Nabi Muhammad cakepnya deket apa jauh? Jauh aja apa jauh banget? Saya nggak suka bohong anak-anak. Jangan suka menyakiti perasaan orang. Kak Bimo dengan Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Taehyung? Sama Jungkook? Sama Jimin? Sama Baim Wong? Sama Sule cakep siapa? Sama sapi? Sama monyet? Sama kambing? Itu namanya bully. Kan tadi anti bully. Kalau kalah sama monyet, coba aku ini apaan coba? Yang paling jelek itu kan setan. Ngomong-ngomong, setan ada enggak? Di WC ada enggak setan tuh? Makanya doa. Kalau setan di tong sampah ada enggak? Di kuburan? Di Mojosongo ada enggak? Di sini ada enggak? Sedang duduk atau berdiri? Di depan apa di belakang? Katoke warna opo? Lambine? Go peci? Tangannya nyekel apa? Wo naiki ngenyek naiki. Jadi setannya berdiri, katoke ireng, lambi biru, gue peci toh, nyekel mic. Aku dong, nggak sopan.
Kukutuk kalian semua jadi orang kaya. Kutukannya bagus banget ya. Mau dikutuk lagi? Semua jadi orang kaya dermawan masuk surga. Itu bukan kutukan mah, namanya doa restu. Tepuk 1, tepuk 2. Tapi ya jangan setan dong. Saya tahu dari sebelah kanan wajah saya emang imut. Imut tuh ireng mutlak, tahu nggak? Dari sini wajah saya pede. Tahu pede? Peteng dedet. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda semuanya. Amin. Jelek amat ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya Imam al-Mujahidin. Sebelum kakak cerita kemuliaan Nabi Muhammad lainnya, kelas 5, kelas 6 kan usianya sama dengan Nabi 11 tahun, 12 tahun. Tahu gak? Nabi Muhammad seusia kelas 5-6 tuh sudah berdagang keliling sebagian dunia. Orangnya nggak males-malesan, cepet, jarak yang jauh. Onta, Kleden, ke Jorash, tepian Laut Merah, mendekat ke Mesir, kemudian di Busro Syam dekat Palestina. Dia dagangnya tuh bikin orang terpesona. Aku terpesona memandang gigiku yang ompong. Wajahmu yang manis. Silakan tuan, dibeli murah. Ini barang yang bagus, ini barang yang kurang bagus, harganya beda. Pilih mana? Ternyata orang-orang tidak ditipu oleh Nabi Muhammad dengan mencampurkan barang yang bagus dengan yang buruk. Apalagi mengatakan yang buruk dibilang bagus. Ngambil untungnya nggak banyak-banyak. Akhirnya orang bandingkan, itu loh pedagang muda itu orangnya paling ramah, orangnya dermawan, dan harganya paling murah. Sono aja yuk. Tumbas. Tumbas nopo? Yang ini harganya berapa? Saya belinya harga sekian. Bapak mau nambah berapa untuk keuntungan saya? Wow, aneh. Jujur banget ini orang. Karena Muhammad paling laku, kira-kira pedagang lainnya ngiri nggak tuh? Ngiri nggak tuh? Marah nggak? Enggak. Malah pedagang lainnya, kalau begitu cara dagangnya aku tiru ya, silahkan. Atau gini, aku titip barangku saja, kamu jualin, nanti keuntungannya aku bagi. Malah Muhammad dagangannya banyak, pedagang yang lain nambahin nitip barang. Ada yang nitip uang, belanjakan, nanti dijual keuntungannya kita bagi ya. Akhirnya dagangannya makin banyak, untungnya makin banyak, meskipun sedikit lama-lama jadi banyak, menjadi orang yang paling kaya. 2/3 harta orang Quraisy itu di Mekah miliknya Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Ya Allah, ya angkat tangan, jadikan orang kaya. Siapa yang pengen punya pabrik mobil? Siapa yang pengen bangun mall? Siapa yang akan bikin gedung sekolah terpadu di kawasan yang lebih luas lagi? Siapa yang akan hajikan guru-gurunya? Siapa yang akan haji sekeluarga? Siapa yang pengen punya restoran paling mewah? Siapa yang pengen punya panti asuhan? Siapa yang pengen bantu orang Palestina? Siapa yang bantu orang Suriah? Tepuk tangan yang meriah dong semuanya. Aspirasimu baik, pola pikirmu baik. Tepuk 1, tepuk 2. Oh la la la. Oh li. Hadiah dibagi. Nenek mau kemana nenek? Ukur hidupnya dengan cara hidup orang miskin. Makannya nggak pernah kenyang, rotinya pun roti yang biasa saja.
Padahal dia kaya raya. Hartanya kemana? Ditabungnya sama Allah untuk biaya dakwah, mengajarkan agama Islam. Bajunya saja hanya 3 setel, itu pun bolong-bolong dijahit sendiri, karena beliau pinter jahit, pinter nyapu mengepel, pinter memerah susu kambing dan perbaiki rumah yang rusak, bahkan pinter masak. Tepuk 1, tepuk 2. Bohong. Masa bilang Nabi Muhammad teroris? Nabi Muhammad kejam. Wow, ini orang yang nggak tahu ngomongnya songong lagi. Tepuk 1. Padahal kalau perang Nabi Muhammad tuh 10 tahun di Madinah, perangnya sampai 55 kali. Tapi Nabi Muhammad kalau perang paling depan 50 kali. Hiya! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musuhnya kan nggak punya Allah, mereka cuma teriak-teriak. Sini bilang Allahu Akbar. Musuhnya teriak ole 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 ole. Allahu Akbar. Ole 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 ole. Lama-lama terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang gila nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Lihat, 50 kali perang Nabi Muhammad gak pernah membunuh musuhnya. Hanya 1 kali aja, karena perintah Allah, saking jahatnya itu orang, maka Nabi membunuh dalam perang. Dengar baik-baik. Wasiat Nabi sebelum berperang: perempuan dan anak-anak tidak boleh disakiti, tawanan jangan disiksa, pendeta jangan dibunuh, gereja jangan dihancurkan, pohon-pohon jangan ditebang, binatang jangan dibantai, senjata jangan dikasih racun, dan mayat tidak boleh dicincang. Ini kalau ada yang melanggar, marah Nabi. Kemudian dihukum sahabat yang melanggar kalau wasiatnya dilanggar dalam perang. Akhlak Nabi Muhammad sangat mulia. Karena itu Allah menyebutnya innaka la'ala fi khuluqin adzim. Sungguh dalam dirimu Muhammad akhlak yang mulia. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Wes, sekarang saya berikan hadiahnya. Aku jadi bingung loh ini. Yang perempuannya rapi, yang laki-lakinya anteng. Aha! Pak Haji yang pakai peci warna coklat masuk ke depan. Peci warna coklat, ayo sini. Pecinya bagus, orangnya wajahnya soleh, pas banget. Masya Allah. Hah? Udah dapat tadi? Udah. Silahkan kembali ke tempat semula ya. Berarti satu lagi tak pahala. Nah, yes. Itu yang pakai peci ada warna hijaunya. Les hijau. Wah, ini dia. Dari bodinya, wow. Yang berdiri tidak dikasih hadiah. Namanya Sai. Kabaripun Sai nggih. Kabaripun Sai nggih Mas nggih. Nggih Mas Sai. Mau enggak? Dipilih. Mau surga apa neraka? Dipilih. Mau pinter atau bodoh? Dipilih. Mau teman atau musuh? Mau disayang atau dibenci? Dipilih. Mau pahala apa dosa? Mau kaya atau miskin? Ya sudah, duduk, konsentrasi. Saatnya mendengar cerita. Kering juga ada. Abrohah namanya. Kita telah bergerak dari Habasyah lewat Son'a, naik gunung Taif,
turun ke lembah Arafat, dan sekarang kita di gerbang lembah Mina. Panglima, siapkan pasukan, ratakan Ka'bah agar Quraisy gereja kita paling berjaya. Awas, awas, panglimanya datang, orangnya mengerikan loh. Tingginya kira-kira 2 meter, matanya melotot, hidungnya pesek, rambutnya keriting supermi, giginya gondrong, perutnya. Panglima ini jago berkelahi, mengerikan sekali. 300 kali berkelahi nggak pernah kalah lawan anak TK. Ya iyalah kalau bener. Ia kemudian mengangkat pedang. Awas ya, suaranya keras. Tutup telinga. Keras banget. Saya mau teriak. Panglimanya teriak keras. Suaranya mengerikan. Pasukan maju. Wow, bencong. Jijik tenan kok. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ngundang azab saja nih laki-laki kok senang sama laki-laki. Panglimanya teriak, maju. Pasukannya berangkat. Pasukan gajah ada yang menggunakan pedang sakti, teng teng teng, wow, langsung copot, bengkong turneyeng lagi. Ada yang menggunakan apa namanya, dieng, nancep gerobak mie ayam, latihan sembrono, tuh sama satu goji latihannya ya. Ada yang menggunakan apa namanya, nembus pintu WC. Yang kasihan yang baru jongkok di WC, kaget aku. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan belati, ada yang menggunakan perisai, ada yang menggunakan garpu mau makan, dan ada yang menggunakan senjata runcing paling berbahaya. Apa itu? Peniti, khusus melawan musuh gendut coblos kempes. Emang balon apa? Yang paling depan senopatinya mengerikan. Badannya hitam penuh tato. Yang depan tatonya SpongeBob. Yang belakang Doraemon. Lengannya Soundship. Baduke Hello Kitty. Preman tulung gitu namanya. Kenapa Panglima kok diam? Kenapa pasukan berhenti? Baginda, lapor. Ada apa? Gajahnya mogok. Terus? Kudanya pada baper. Terus? Pasukannya macet, bingung. Ada apa ini? Nggak tahu, kok nanya. Aku rajamu. Maaf. Tuan, gak bisa jalan, gajahnya mogok. Didorong. Sudah Tuan, nggak mau maju. Dipukul gajahnya. Gajahnya sudah dipukul Tuan, malah mundur. Wajahku ketabrak pantat gajah. Pantes pesek. Iya Tiba-tiba ada yang teriak, lihat Tuan, ada yang aneh di langit sebelah barat. What? Apa itu? Cepat bergerak. Mendung? Awan hitam? Bukan Tuan, itu burung. Wah, banyak banget. Tuan Raja Broha, mano. Tuan, mano Tuan. Padake doro dikeplei. Padahal burung itu azab bagi mereka. Di paruhnya ada batu menyala, di cakar kanan kirinya batu menyala. Ketika dijatuhkan, wah, waduh terbakar. Aduh, cilokku tiba. Panglimanya kehilangan cilok. Ini diparodiin ya ceritanya ya. Baginda lari,
burung itu berbahaya, sembunyi, selamatkan diri. Gajahnya nggak luput dari ancaman. Wow, Baginda pergi, Baginda. Panglima Bagindanya mau pergi. Abrohah ketika mau pergi, panglimanya kejatuhan batu. Baginda lah, batunya kena kepala, masuk badan, tembus pantat. Baginda, Kenapa kau pucat? sirahku bolong nih. Akhirnya panglima perang dan pasukannya mati dengan sangat sukses. Ratusan ribu orang itu musnah oleh tentara Allah berupa burung ababil. Itulah tahun musnahnya pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabb, alam yaj'al wa arsala tarmihim waja'alahum. Namanya tahun tahun itu pula tahun yang begitu menghebohkan. Orang-orang Arab naik ke gunung-gunung batu sembunyi, masuk ke gua-gua selamatkan diri, kemah di lembah-lembah pasir, di belakang batu gurun. Mereka takut dengan pasukan itu, tapi dihancurkan pasukan burung-burung ababil. Toir burung ababil berbondong-bondong kedatangannya. Tepuk satu, tepuk satu. Oh la la la, oh lili, ayo duduk rapi, hadiah dibagi. Yang rapi. Di tahun yang sama hari Senin malam ada kakek-kakek bingung. Malam apa ini? Malam tapi seperti pagi. Cahaya apa yang terang benderang di atas kotaku Mekah? Masya Allah, ada apa ini? Patung-patung berjatuhan. Tuan Abdul Muthalib, patungnya pada roboh. Iya. Ada yang lepas kakinya, copot tangannya, gelinding kepalanya, hilang hidungnya, pecah udelnya. Ini malam yang aneh. Ada apa ya? Aku takut. Masya Allah, ini sumurnya meluap-luap, air zam-zamnya meluap-luap. Ada apa ini? Karena takut dan takjub, Ayu merasakan suasana yang sangat tenang damai. Abdul Muthalib kemudian putuskan tawaf berdoa. Ya Allah, Kalau doa kita kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. sampai di putaran keempat ada yang memanggil, Tuan Abdul Muthalib, Hah? Aminah sudah melahirkan. Hah? Anaknya laki-laki loh. Hah? Putra Abdullah cakep laki-laki. Hah? Ya wes, enteni sih. Ia tinggalkan tawaf yang keempat, ia pulang ke rumah. Aminah. Pujian. Sudah lahir Aminah? Sudah ya Handa, alhamdulillah. Laki perempuan, lanang apa wedok? Laki-laki. Coba aku lihat. Masya Allah, nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung, tampan sekali bayinya. Laki-laki. Wajahnya seperti purnama, bau kulitnya sangat harum. La ilaha illallah, we sunat. Sudah ajaib. Namanya siapa? Belum ada. Aku yang kasih nama. Silakan Ayahanda Abdul Muthalib. Digendong bayi itu, diajak berjalan menuju Ka'bah. Ia teruskan tawaf yang kelima, keenam, ketujuh. Di depan Hajar Aswad ia berikan nama. Ya Allah, selamatkan, pelihara berkahi hidup anak ini, putra Abdullah. Namanya adalah Ahmad.
Mahmud, Muhammad, Ahmad terpuji, Mahmud orang yang terpuji, Muhammad orang yang selalu terpuji, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya ia terpuji. Wes, namanya Muhammad aja, Muhammad. Mbah, siapa namanya mbah cucunya? Muhammad bin Abdullah. Kok aneh loh, nggak ada orang sini yang namanya Muhammad, baru kali ini ada. Ini ilham Allah, dan aku terngiang-ngiang di dalam Taurat kata pendeta di dulu akan lahir di kota kita nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Aku ingin dia jadi nabi, semoga amin. Kabarkan yang lainnya. Hai guys, namanya Muhammad loh guys, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib. Hai guys, ingat ya namanya Muhammad. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita. Tepuk tangan boleh. Menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai dari makhluk Tuhan, Khalikul alam. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdul apanya, Makkah kelahirannya. Ada yang bisa lagu itu? Bulan Maulid 1, 2, 3. Kok nggak bisa? Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu. Bisa lagunya? Oh nggak bisa. Dirimu ya Rasulullah ibarat bulan purnama. Bisa lagunya? Bisa? Bisa? 1, 2, 3. Dengarkanlah di sepanjang malam, aku meminta semoga. Kamu udah punya istri, kok doanya gitu? Ini gimana sih? Telah ku yakini tiada ragu lagi dalam kehidupan, yang paling benar, yang paling adil dari semua citra kebenaran, cita-cita dan keadilan. Aku bangga jadi anak Islam. Bisa lagunya? Bisa lah. Bisa. Bisa lah. Diputusin pacarmu, jangan no comment, masa bodoh. Stop. Emang wali kelasmu budak orla? Lomba, duduk, rapi kembali. Ini ya, Al-Quran deh, Al-Quran. Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Bani Israil, Al-Kahfi, Maryam, Thaha, Anbiya. Bisa kan? Kudu iso. Harus bisa. Wong kok ngene kok iki. Apa? Kalian mencintaiku, Besti? Barusan ngomong, kalian cinta aku. Makasih, sarangeo. Jijik toh, mau muntah kan? Lagunya gitu sih. Ilahi Allahu Rabbi, Tuhan alam yang pada. Bisa kan lagunya? Jangan bohong. 1, 2, 3. Cikini
Jakarta. Ambilin. Lagu kok baper banget kamu itu. Tepuk satu, tepuk dua. Pak Haji, ambil hadiahnya Pak Haji. Yang pakai peci Pak Haji. Tepuk satu, tepuk dua. Antengan. Lo gimana? Lagu tadi itu nggak ada ilmunya, nggak ada pahalanya. Kalau lagu itu bisa menggah semangat loh. Ini hadiahnya. Tepuk satu, tepuk dua. Tapi sebenarnya akhlak mulia itu apabila kita sering baca Al-Quran, akan dikeluarkan kotoran buruk hati perasaan kita, sehingga Al-Quran menjadi memicu bangkitan akhlak-akhlak mulia. Terakhir, saya mau tes laki-laki perempuan, pinter mana? Berpacu dalam kalamilahi. Laki-laki terusin. Tambat yada abi lahabi wa tamba. Karena hulukuhul Quran, akhlak Nabi, akhlak Quran. Perempuan terusin ya. 1-0 menang laki-laki. Perempuannya sekarang. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Terusin, Watin. Ternyata perempuannya nggak bisa, lemah. Laki-laki terusin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dua 0 menang laki-laki. Yuk yang perempuan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul azim. 2-0 menang laki-laki. Terusin. Sekarang yang paling susah, juz 30. Qul huwallahu ahad. Tiga 0 menang laki-laki. Terakhir, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ternyata perempuannya lemah. Minimal maksimal senggol dong. Ternyata kenyataannya yang menang yang laki atau perempuan? Yang pinter yang laki atau perempuan? Yang bodoh yang laki atau perempuan? Salah, yang bodoh ustadznya. Hakim kalau nggak adil ditampar Nabi Muhammad nanti. Hakim kok mutusin yang enggak. Maaf ya, yang salah saya tadi soalnya. Karena anak yang laki-laki, yang perempuan pakai soal anak SMA, yang laki-laki soalnya anak PAUD. Jadi yang salah saya. Maafin ya teman-teman ya. Salam dari Binjai. Gemes tuh. Duduk rapi kembali. Tuh. Yang pakai jilbab hitam belakang sendiri, maju ke depan. Bu Camat, silakan maju Bu Camat. Masya Allah. Kita doakan semoga seragamnya lunas ya. Amin. Masih dicari yang paling rapi. Itu belinya mahal nggak, Mbak? Andeng-andengnya itu di sini tuh. Mahal nggak belinya? Yang laki-laki, yang di belakang, yang rambutnya di belah tengah, sini maju ke depan sini. Iya, loh, ini kan
Ini kan gubernur Jakarta. Ayo sini mas, sini mas. Ya Allah. Tegas nih anak ini, pemberani. Tinggal satu, dicari yang paling rapi duduknya. Rambutnya di belah tengah ya. Siap. Kayak durian. Silakan. Tinggal satu. Angkat tangan satu. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes. Rajin, yes. Nakal, no. Jadi anak soleh, anak rajin, anak pintar, anak cengeng. Angkat tangan dua. Awas bau ketek berbahaya. Yang merasa 5 hari nggak mandi, 7 bulan nggak gosok gigi, 5 tahun nggak keramas, namanya jorok mukolagoh. Angkat tangan dua. Jadi rajin belajar, rajin sekolah, rajin jamaah, rajin ngompol. Makin tambah iman, tambah ilmu, tambah soleh, tambah prestasi, tambah gendut. Yang penting sehat. Tepuk satu, tepuk dua. Duduk rapi kembali. Saatnya saya berikan pada kalian kemarin dan sekarang ngumpulin infak buat Palestina ya. Masya Allah, semoga infaknya diterima oleh Allah, beri pahala yang sebanyak-banyaknya, kemudian diganti yang berlipat ganda, dan diberikan hujan berkah Allah untuk keluarga besar SDIT Al-Manan Boyolali. Amin ya robbal. Kalau saya bilang Palestina, Palestina, bebaskan, bebaskan gitu ya. Gaza, Gaza, bebaskan, bebaskan. Yahudi, Yahudi, hancurkan, hancurkan. Kita ulangi. Palestina, 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 Palestina. Gaza, Gaza. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Israel, Israel. Israel, Israel. Konsumsi, konsumsi. Habiskan, habiskan. Habiskan Abu Lahab kamu ya, lahap banget makannya. Tepuk satu, tepuk dua. Terima kasih udah mendengarkan tausiah dan kisah Kak Bimo. Ada salah kurang lebay mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.